Sebekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda. Sebuah karya puisi merupakan ungkapan jiwa dan perasaan penulisnya. Sesaat lagi kami ketengahkan melalui Sanggar Sastra hanya di Pro 1 RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda. Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga. Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen. Sanggar Sastra. ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan obrolan komunitas di kesempatan hari ini, tentunya di hari Senin 9 Februari 2025. Saya Esi dan rekan Agus yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, tentunya obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Baik, langsung saja kami perkenalkan narasumber kami sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Palembang. Untuk kesempatan kali ini ini udah gak asing lagi ya. Ada Kak Dina Tanjung, deklamatrice Sanggar Sastra yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Esti ketemu lagi. Dan ketemu juga dengan para pendengar setia Sanggar Sastra ya. Terima kasih sudah hadir Kak Dina. Alhamdulillah. Tentunya sudah siap untuk nanti membawakan puisi-puisi pilihannya ya untuk malam hari ini. Insya Allah. Baik, tentunya Kak Dina tidak sendirian pendengar, karena di malam hari ini juga hadir ini ada Kak Susi Mahyudin, juga merupakan deklamatrice Sanggar Sastra. Halo Kak Susi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Susi suaranya halus ya. Oke, jadi boleh sedikit mendekat ke mikrofon Kak Susi ya. Dan juga ada Kak Eka Armawati yang merupakan guru MTS dan juga MA Patra Mandiri Palembang, juga sekretaris Pandawa Sriwijaya Production dan DKSS Komite Teater ya. Halo Kak Eka. Halo. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik. Terima kasih juga pastinya waktunya untuk bisa hadir di sini menemani kita semuanya dalam program obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra untuk malam hari ini ya. Tema yang kita ambil mengenai inspirasi Syakban jelang Ramadan. Seperti yang kita ketahui juga saat ini kita ada di bulan Syakban. Seperti apa kalau kita lihat dari puisi-puisi yang nanti akan dibacakan tentunya ya. Kenapa sih kita pilih tema yang ini? Kak Dina mungkin ada alasannya gitu. Alasan yang pertama jelas kita sudah memasuki bulan Syakban. Bulan Syakban adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh umat muslim kita semua, karena begitu banyak keutamaan di bulan Syakban ini. Bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, di mana amalan-amalan kita ini diangkat ke langit ya. Tapi mohon maaf nih teman-teman, kita bukan ustazah ya. Tapi bukan sepanjangnya saya tahu, tapi sedikit yang saya tahu. Ini bulan Syakban betul-betul memiliki keutamaan, di mana pada bulan ini
berdasar apa yang kita ketahui, amalan diangkat ke langit dan amalan-amalan ini pada bulan Sa'ban ini makanya kita sangat harus menggunakan maksimal setiap detik dan waktu yang berlalu itu dengan ibadah dan juga ibadah. Dan satu hal lagi, dijanjikan ampunan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita adalah insan-insan yang bisa memaksimalkan waktu kita di bulan Sya'ban menuju Ramadan. Iya, jadi menjelang bulan Ramadan ya amalan-amalan udah bisa kita mulai lakukan sejak sekarang gitu ya. Kayak Kakak Kak Susi ada tambahan mungkin? Udah cukup ya. Sudah semuanya itu ya. Oke, kalau begitu kita langsung aja ya. Mungkin pendengar juga udah nggak sabar untuk bisa mendengarkan langsung, menyaksikan langsung tentunya puisi-puisi indah yang akan dibacakan di malam hari ini. Siapa nih yang bakal duluan membacanya? Silakan yang Kak Susi aja dulu Kak Susi ya. Oke, Kak Susi senior ya. Oke, Kak Susi boleh nih silakan mengenai apa yang akan dibacakan atau puisi pertama ini ya. Oke, judulnya apa nih Kak Susi? Ini sudah lama saya buat waktu Sanggar Sastra. Ini tahun 85. Masya Allah. Tahun 85 ya. Tahun 85, nggak apa-apa kan Mbak? Boleh, silakan Kak Susi. Kalau masih ada yang 1928 nggak apa-apa juga Kak. Silakan Kak. Waktu masih muda. Sekarang masih muda juga. Sekarang juga tetap ya. Judulnya Melangkah. Melangkah. Langkah kita manusia biasa adalah langkah-langkah kecil. Langkah-langkah tak sempurna. Langkah-langkah lemah, mudah goyah. Langkah-langkah suka terkicu. Langkah yang melangkah adalah teka-teki. Langkah yang melangkah penuh perjuangan. Sebabnya melangkah tanpa bersandar norma-norma agama. Terlanjur melangkah. Melangkah mudah tergelincir karena lantainya licin. Tak pernah disikat keimanan adalah langkah-langkah setan dan pelangkah-pelangkah yang merugi. Jika diikuti langkah-langkah para solihin, langkahnya mengintai kesucian. Jalannya bergaris lurus. Di pinggir-pinggirnya lentera-lentera menerangi jalan. Kita berjalan perlahan-lahan menuju laba berselimut kedamaian. Harum semerbak langkahmu, bertapak putih-putih, berjejak penuh kemuliaan. Nah begitu Kak Esi. Baik, ini dari bait-bait yang disampaikan tadi ya, tentu tersirat makna yang mendalam. Kak Susi mungkin boleh cerita dari puisi tersebut? Oh iya, ini puisi ini waktu itu kita kirim ke Sanggar Sastra. Nanti di situ ini para redaksi itu akan memilih yang mana yang mau ditampilkan nomor 1, nomor 2. Nah ini waktu itu nomor 2 ditampilkannya. Iya. Itu kan ada 6, ada berapa itu? Iya, dari syair yang ini kan karyanya Kak Susi ya. Susi ya.
Apa pesan yang tersirat yang ingin Kak Susi sampaikan ke pendengar dengan melangkah? Pengulangan kalimat melangkah, langkah ini Iya, ada beberapa kali ya kalau kita dengarkan tadi ya. Nah, ini pasti ada cerita yang power, full of power ya. Kenapa nih? Yang tersirat gitu Apakah ya. saat itu Kak Susi melangkah sedemikian berat sehingga menggoreskan kalimat-kalimat yang full power seperti itu? Enggak juga. Enggak juga ya. Ini cuma Iya. ini aja bahwa kita itu melangkah itu harus harus berdasarkan norma-norma agama gitu. Iya, Jangan itu pesannya ya. jangan salah jalan gitu. Mhm. Itu langkah-langkah kita ini tak sempurna kalau tanpa Tanpa keimanan tadi ya. Baik. mudah goyah. Mudah goyah. Oke, jadi itu maknanya ya. Luar biasa ya, dari tahun 1985 tadi Kak Susi ya. Udah hadir puisi yang syarat makna tersebut ya. Betul. Kita 85 pada saat itu lagi ngapain ya? Belum lahir kali. Iya, saya baru menjelang 17. Puisi jadul. Puisi jadul, Oke, tapi keren. Otentik, justru itu Iya. yang jadi ininya ya. Jadi apa namanya, daya tariknya gitu ya. Oke, kita beralih ke puisi lainnya tentunya ya. Kak Dina atau Kak Eka yang mau menyampaikan? Siap? Saya? Boleh? Kak Dina ya, silakan. Iya, ini dalam rangka memang masuk Syakban ya. Puisi yang kita pilih pada malam hari ini tentang Syakban. Saya mau request dulu nih. Harus ada back soundnya nanti. Iya. Ya, benar-benar. Musikal. Biar tambah cantik. Iya. Oke. Syakban. Semilir angin menerpa hamba, menebarkan aroma luar biasa. Aroma Syakban yang sejukkan jiwa. Syakban telah tiba. Syakban, bulan yang diagungkan Islam. Bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan di mana Rasul bermunajat mohonkan ampun bagi umatnya. Bulan diangkatnya amal perbuatan untuk dihaturkan ke hadapan Tuhan semesta alam. Syakban, bulan turunnya Allah ke langit dunia dan melantunkan firman-Nya. Apakah tidak ada orang yang meminta ampun sehingga aku mengampuninya? Apakah tidak ada orang yang meminta rezeki sehingga aku memberinya rezeki? Apakah tidak ada orang yang terkena bala sehingga aku dapat menyelamatkannya? Apakah tidak demikian? Apakah tidak demikian? Syakban, bulan di mana Allah menyaksikan amalan hamba yang khusyuk beribadah, yang menghidupkan malamnya dengan sujud menghamba, yang memenuhi siangnya dengan puasa, dan menghadiahkan syafaat sepenuhnya pada hamba yang mau melakukannya hingga fajar membayang dan terpaan sinarnya. Iya. Masya Allah ya, syarat makna juga apa yang ditampilkan Kak Dina ini ya. Karya siapa, Mbak? Karya siapa Kak Dina? Di sini tidak disebutkan namanya ya. Yang jelas yang menuliskan puisi ini, sang pencipta, sang penulis ingin menyampaikan betapa penuh maknanya bulan Syakban itu. Dan betapa apapun yang menjadi kegiatan kita, apalagi itu namanya ibadah, maka ibadah itu sebaiknya di bulan Syakban itu kita semakin bergelora, semakin meningkatkan amal ibadah kita ya, dalam rangka untuk memasuki bulan suci Ramadan. Ini kita diingatkan kembali nih ya semuanya, karena manusia itu tidak luput dari
lupa dan khilaf. Betul Mungkin dari sekali. sebait puisi yang tertulis ini bisa menjadi mendakwah diri kita sendiri sebelum kita mendakwah orang ya, orang di luar kita. Ini menjadi peringatan untuk kita sendiri, menjadi motivasi pastinya di sini, dan juga menjadi sebuah alasan seorang hamba untuk membuktikan cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulullah. Iya, introspeksi Iya. diri kita sendiri gitu loh, refleksi diri untuk memasuki bulan suci Ramadan ya. Kak Eka sudah siap dengan puisi selanjutnya tentunya ya? Oke, kita langsung saja dengarkan. Ramadan datang kembali. Karya Eka Armawati. Langit berpayung senja. Matahari baru saja akan menutup matanya. Jam berdentak di dinding berhikmat, menatap pintu sambut Ramadan. Ramadan datang, senyumnya merekah. Indah terasa merasuk sanubari. Auranya berpendar di wajah-wajah tawadu umat, di mata tiap insan yang siap membuai amalan solehnya. Warnamu Ramadan makin terasa biru saat aku menatap suara lembut ayat Al-Quran melantun dari bibir para santri saat zikir menghiasi butiran tasbih. Kini, saat kau datang kembali dan tiap langkah menuju kami, di Sa'ban ini kurentangkan tangan menyambutmu dengan suka hati. Ya, begitu indahnya bait-bait yang terdapat dalam puisi yang dibacakan oleh Kak Eka ya, pendengar. Itu original by Eka Armawati gitu ya. Itu Kapan? berapa lama buatnya dan kapan? Buatnya baru tadi siang jam 3 sore. Wow. Kayaknya di order ya, di order. Instan gitu ya. Instan, ya. Oke, baik. Ada mungkin udah karena apa nih? Jadi bisa jadinya cepet gitu, mengalir aja kayaknya Kak Eka. Iya, karena begitu dapat tema, Mm-mm. maka tiap-tiap butir kata itu mengalir begitu saja. Masya jadi, Allah, itulah ya kalau deklamatris gitu ya, kalau sudah menuangkan idenya, apapun bisa jadi dalam sekejap gitu ya. Dalam sekejap, Oke. indah dan penuh makna. Betul sekali, luar Betul biasa sekali. ya. Baik, pendengar Anda yang ingin ikut bergabung tentunya di line telepon kami tunggu pesertanya di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 082179279090 ya. Dan tentunya Anda yang bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang juga bisa langsung saja bisa berkomentar di kolom YouTube Pro 1 RRI Palembang. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, boleh disampaikan ya. Atau juga boleh Mau baca puisi gitu ya. boleh juga ya. Tapi sebelum menunggu atensi dari pendengar, kita pengen lagi tentunya Baca puisi lagi. dengan puisi lainnya. Pasti nih Kak Susi juga udah siap ya. Tadi dari tahun 85 puisinya. Nah, selanjutnya ini Kak Susi akan membawakan puisi dari tahun kapan ini? Era kapan? Kayaknya masuk 70-an kayaknya. Ada enggak Kak? Puisi-puisinya bukan. oke. Sudah berapa kayak Eka kan Mm-mm. baru ya. Baru ya. Apa namanya langsung inspirasinya Iya. keluar ya. Langsung Kalau- mengalir ya. Kalau Kak Susi nggak bisa lagi begitu. Oke. Nggak tahu, nggak muncul. Iya, Ya. Tapi waktu Tapi itu nggak tahu ya ya. kalau sekarang kalau nanti nggak tahu ya. Oke. Yang Tapi sudah waktu berapa itu tahun. gimana Kak Susi kalau Kalau dulu-dulunya waktu itu gitu ya? kayak dia itu Oh, cepet juga emang ya.
Oke, langsung jadi gitu ya Kak Susi ya. Mudah-mudahan besok-besok bisa juga. Amin ya bisa. Ini karena udah ada ininya ya, gennya gitu ya. Iya, mungkin sudah. Dari Kak Susi juga gitu. Gimana Kak Susi, udah siap dengan puisi selanjutnya? Iya, puisi jadul juga kan. Oh, boleh, silakan. Itu Masih yang karya sendiri otentik ya. Karya sendiri ya Kak ya? Iya. Oke. Tahun 88 ya. 88 Oh, naik dikit. naik dikit ya. 3 tahun ya. Silakan Kak Susi. Doaku, Tuhanku. Tuhan, aku pernah ingkar, tapi tak pernah lupa padamu. Aku suka tengkar, tapi aku sadar pada kekuasaanmu. Tuhan, aku selalu pasrah, walau aku serakah. Aku yang selalu rela pada semua anugerah-Mu. Tuhan, Kau tumpuan bagi segala tumpuan-tumpuanku. Tumpuan tawaku, tumpuan tangisku, tumpuan rinduku, tumpuan segala cinta-cintaku, tumpuan segala sesal-sesalku, tumpuan segala pengharapan, tumpuan permohonan dihapuskan dosa-dosa, tumpuan permohonan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tuhan, Engkau karibku, kekasihku yang paling setia. Dari segala ragam kesetiaan di atas dunia ini, setia bersama gelakku, setia bersama air mataku, setia bersama sendu-sendu yang merindu, setia bersama sesalku, dosaku, dan pengharapanku, setia bersama 1000 macam permohonanku. Tuhan, Kau benamkan di benakku arti hikmah sesungguhnya. Kau isyaratkan di saraf perasaku tentang aib, dosa, dan murka-Mu. Kau pasang lentera di pinggir-pinggir jalanku. Oh, kedamaian, ketentraman, selalu kan aku berada di peluk-Mu. Tuhan, sedetik pun tak pernah kulupakan Engkau. Walau sebersit, keraguan tak pernah timbul. Sebesar zarah pun, aku selalu menanti uluran tangan-Mu. Tuhan, jangan lupakan aku kalau Engkau sedang mengingat kekasih-kekasih-Mu. Lihatlah aku jika Engkau sedang melihat ke kekasih-kekasih-Mu. Jadikan aku koleksi kekasih-kekasih-Mu, walau urutanku di urutan ke-1000. Tuhan, rinduilah aku, cintailah aku, kasihilah aku, seperti Kau mengasihi seluruh kekasih-Mu. Tuhan, aku iri pada kekasih-kekasih-Mu. Aku ingin kehangatan dalam dekap-Mu, melindungi. Aku selalu mengharap tangan-Mu yang panjang membelai kepalaku, dan aku akan terasa dingin sentuhan-Mu, menenteramkan. Masya Panjang Allah, ya. ini juga Kepanjangan. syarat makna ya yang dihadirkan Kak Susi untuk malam hari ini. Ini gimana, ada tantangannya pada saat membuat puisi tersebut? Kak Susi mungkin masih ingat ya? Kira-kira perasaan Waktu Kak itu- Susi saat menuliskan itu sedang kecewa berat ya? Atau sedang Enggak ya? sedih berat? Enggak, Atau enggak. hanya ingin bermonolog saja dengan Iya. Allah gitu ya? Oke, baik. Pengen dikasih Allah,
dikasihani Allah seperti Allah mengasihi para pecinta-pecintanya gitu ya. Pengharapan yang luar biasa untuk Sang Holik ya, Kak Susi ya. Oke, ini juga ada pendengar yang bergabung. Ini katanya mau berinteraksi, ingin dengar gitu ya. Silakan nih, malam siapa nih? ini dari mendengar suaranya Kak Dina katanya. Masya Allah. 08964489 sekian ya. Siapa dia? Siapa dia? Oke, kayaknya Kak Dina langsung Kak Dina langsung baca puisi lagi aja ya. Ini kode keras. Iya. Kode keras supaya kita harus bacakan puisi untuk Betul. someone. Oke, puisi yang kedua ini dari Kak Dina. Masih berkaitan dengan Sya'ban. Karena tadi kita agak disambut dengan rinai-rinai romantis. Maka puisi kali ini adalah tentang Sya'ban. Hujan hikmah di bulan Sya'ban. Kan kusambut bulanmu ya Rob, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh hujan, bulan suci Ramadan. Di pertengahan bulan ini berpuluh insan sunni kembali menanti hujan hikmah di bulan Sya'ban. Berpuluh air mineral putih juga akan menjadi transformasi doa dan kiai. Hujan keberkahan akan datang, hujan pahala yang dirindukan, bulan penutup lembaran lama dan membuka lembaran baru kehidupan. Mari sambut bulan Sya'ban, gerbang pembuka bulan Ramadan, bulan yang penuh amal kebaikan dan bulan yang penuh keberkahan. Sejak kerinduan dalam dekapan antara dua bulan yang memberikan suatu lorong ampunan, malam ini bulan tidak bertengger di tempatnya. Bintang masih berkedip melihat situasi, dan suara menggema menyetubuhi ruang-ruang waktu dan juga membelah beberapa aliran angin yang kasat mata. Meski masih ada yang tidak peduli, sejak malam ini cerita masa lalu memberikan anugerah baru. Masya Allah, ini sangat-sangat puitis ini ya puisinya ya. Sya'ban memang menginspirasi ya, menginspirasi si penulis untuk membuat semua kata-kata ini menjadi kalimat yang indah, menjadi kalimat yang begitu membumi, membuat saya yang membacakannya dan mungkin para pendengar ya. Sanggar Sastra yang setia dimanapun Anda berada. Mungkin Anda juga termotivasi ya. Anda juga merasa terbawa alur cerita dari si penulis. Masya Allah. Semoga ini bisa membuat kita lebih baik ya, secara pribadi, secara ibadah. Oke, apresiasi untuk penulis tentunya Kak Dina ya. Betul sekali. Jangan-jangan penulisnya dia sendiri. Iya, siapa itu Kak Dina penulisnya? Hai siapa dia? Kak Dina ya itu ya. Oke. Intinya di sini ya. Sya'ban. Iya. Sya'ban. Oke, tadi ternyata WA-nya dari Mas Teguh Ireng, Kak Teguh Ireng ya, Bandar Lampung. Siap Komandan, apa kabar? Mantap itu. Oke, kalau aku sudah kembali ke Palembang pengen baca puisi ya. Kata gue baca sama puisi aja Kak Dina langsung. ya. Langsung Oke. aja dari sana. Langsung aja dari situ. Oh iya Kata ya. gue ya. Oke, baik sebelum ke Kak Teguh Ireng kita ke Kak Eka lagi ya. Oke. Kak Eka silakan, kita akan menyimak kembali puisi dari Kak Eka ya. Mungkin bukan tema Ramadan tapi masih bersifat Islami di temanya. Ini ada satu tulisan saya yang sudah cukup lama, tahun 2023 saya nulisnya. Ya. Saya bacakan di sini. Boleh, silakan Kak Eka. Sujudku, karya Eka Armawati. Aku bersimpuh dalam doa, melebur diri dari segala dosa
yang hitam dalam tubuh ini aku basuh dengan beribu ampun padanya. Dalam sujud solatku, di terakhir helaan nafas doaku, aku panjatkan doa untuk semua ampunmu, ya Rob. Aku hanya sekian banyak ihsan yang pernah jatuh dan terluka, menangis dan mencari pegangan dari kelamnya dunia. Tiada tempat bersandar kini selain denganmu. Tempat aku kembali dari sisa bertualang. Ampunkan hambamu ini, ya Rob. Ya, puisi yang indah pastinya ya. Untuk kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini bisa menjadi satu pembelajaran buat kita ya, untuk bisa juga ternyata dari sastra puisi ini apapun itu bisa kita sampaikan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sudah di penghujung waktu di program ini, tapi kita coba ke penelpon ya. Iya. Jangan Mas Teguh nih. Mas Teguh ya. Pro Baca satu. puisi aja. Iya, sayang sekali terputus nih kayaknya ya. Oke. Di kota mana? Di Palembang, Lampung ya. Tadi Kak Teguh di Lampung. Saat ini mungkin di Lampung, tapi beliau masih di Palembang. Oh gitu. Oke, sayang sekali ya. Terputus nih. Baik. Ini kita mungkin juga tentunya bisa menyapa nih buat kakak-kakak semua di sini, pendengar yang tidak hanya di Palembang ya, karena RRI juga bisa didengarkan di digital, di App Store dan juga Play Store. Ini untuk khususnya nih untuk yang suka puisi, apa sih pertama kali gitu yang harus dimiliki gitu ya, selain mungkin dari darah seni, ini memang harus jadi modal utama juga gak sih sebenarnya kakak-kakak semuanya, atau bisa dilatih semuanya? Pertama memang semuanya bisa dilatih ya. Semuanya bisa dilatih iya, ya. semuanya bisa dilatih, bisa karena terbiasa gitu ya. Allah bisa karena biasa ya. Tapi kalau memang ada Allah memberikan sebuah anugerah kepada kita, di mana sensitivitas kita terhadap seni itu lebih tebal dari yang lainnya, dari teman-teman lain. Nah, ini makin oke lagi nih. Jadi memang bakat sudah Allah turunkan, bakat seni tadi, dan kita mengolahnya, mengasahnya, melatihnya, maka seseorang itu akan lahir sebagai seseorang yang memang berbakat gitu ya. Jadi kalau baca puisi, apa modalnya baca puisi? Yang penting mau baca, itu modalnya. Itu mau baca. Setelah kita baca baru masuk rasa. Betul ya? Setelah masuk rasa barulah baru karyanya keluar. Karya keluar Karya gitu ya. mimik wajahnya seperti Ekspresi apa, ya. ekspresinya. Suaranya juga. Kalau kita ngaji itu tajwidnya ya. Kolkolahnya. Panjang pendeknya gitu ya, intonasi ya. Iya, pada saat ini sudah menjadi milik, sudah menjadi sebuah keinginan untuk diperlihatkan kepada khalayak ramai. Ini luar biasa, akan menjadi sebuah karya yang bisa dinikmati, yang bisa menjadi inspirasi untuk orang yang mendengarnya. Luar biasa banget itu, benar nggak Mbak? Benar. Kalau Bu Guru gimana Bu Guru? Ini Bu Guru nih, iya. Intinya kalau memang kita sudah punya inspirasi, jangan ragu untuk tuliskan. Terkadang beberapa pilihan kata itu terlintas di kepala, tangkap. Ya, Ya, tangkap tangkap, tuh, iya. iya. Jaring. Jaring, ada beberapa lintasan pilihan kata itu. Iya. Lintasan pilihan kata itu kemudian bisa kita tambahkan dengan kata-kata yang berpuitis, Iya. ya berkonotasi, kemudian masuk ke majas, nanti akan keluar pencitraannya, imajinya akan keluar. Nah itu pada saat itulah kemudian terangkailah semua kesemuahan isi alur cerita tadi. Tapi tetap perhatikan antara bait 1, 2 dan 3 itu punya kaitan alur cerita. Iya. Ya, dari tema besar yang kita pilih. Nah itu. Ya. Baik, Cepet-cepet Kak Susi. ditulis. Iya, Kak Susi apa Kalau ada tipsnya? Cepet-cepet inspirasi, ditulis cepet-cepet gitu ya. ditulis ya. Iya, cepat tulis. Nah, nanti dia nyambung sendiri nanti. Iya. Oke, itu tadi tangkap momennya itu Iya. gitu ya.
Baik, Kak Susi, Kak Dina juga Kak Eka, ini nggak berasa kita udah di akhir acara ini Kak gitu Esi, ya. ini baru on loh, baru on loh. Baru on ya. Kita sambung minggu depan ya. Kita sambung minggu Dengan depan tema ya. yang lain ya. Oke, ada pesan untuk pendengar kita, boleh sampaikan dari Kak Eka terlebih dahulu, Kak Eka. Ya, kalaupun mau berkarya maka jangan ditahan, keluarkan karyamu. Iya, Iya. benar. Kalau ingin menulis maka tuliskan karyamu. Iya. Itu. Kemudian pada saat kamu sudah menulis, semacam kalau ada puisi maka boleh deklamasikan, boleh bacakan. Senang dengan musik, tambahkan musik jadi musikalisasi gitu. Kalau ada naskah teater, mainkan di atas panggung. Nah, seperti itu. Jangan pernah takut untuk mengeluarkan karyamu karena kamu boleh berkarya dan semua orang juga boleh berkarya. Oke, Kak Dina. Kalau saya mungkin berpesan untuk diri saya pribadi karena yang tema kita angkat kali ini inspirasi Sa'ban, bagaimana Sa'ban itu menginspirasi dari semua lini kehidupan kita. Maka saya dan teman-teman dan keluarga besar, para penikmat seni, para penikmat puisi di luar sana, jadikan setiap syair, bait, puisi yang Anda dengar, apalagi ini syarat dengan dakwah, maka jadikanlah itu sebuah motivasi untuk menjadi lebih baik dari apapun. Oke, Kak Susi, pamungkas nih pesan-pesannya untuk pendengar kita, silakan. Apa ya? Puisi ini bisa jadi untuk sarana berdakwah juga ya. Betul, Benar, setuju. benar, sana ada berdakwah. Iya, itu aja Mbak. Oke, baik, singkat, padat, Dan ya, jelas. jelas gitu ya, Kak Susi ya. Baik, terima kasih sekali lagi sudah hadir Kak Susi, Kak Dina, Kak Eka di obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra tentunya. Inspirasi Sa'ban jelang Ramadan untuk hari ini ya, hari Senin 9 Februari 2026. Oke sih, kita akhiri dengan tagline kebanggaan Sanggar Sastra. Silakan. Semekar bunga di tangkai hijau. Boleh. Mekar, mekarlah, harumi persada Bunda. Wow, Masya Allah ya, emang gini lah kalau orang-orang yang berjiwa seni ini ya. Oke, baik, sekali lagi sukses untuk Sanggar Sastra kedepannya ya, Kak Eka, Kak Dina, Kak Susi. amin. Kita bertemu lagi dalam kesempatan ya. Pendengar, hingga di sini Sanggar Sastra, obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra, inspirasi Sa'ban jelang Ramadan untuk hari ini ya, di hari Senin 9 Februari 2026. Saya Esi dan rekan Agus yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semekar bunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah, harumi persada Bunda. Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga. Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen. Sanggar Sastra.